Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Quran Surat An-Nur ayat 36 dan 37. Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara tergolong majemuk, mengingat selain suku asli Rejang dan Lembak, di kabupaten ini juga terdapat suku pendatang dari Jawa dan suku-suku lain yang telah menetap turun-temurun, seperti Serawai, Melayu, Tionghoa, Sunda, Madura, bahkan Bali. Banyaknya suku yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini karena sejak zaman Belanda dulu, Provinsi Bengkulu dibuka menjadi daerah tujuan transmigrasi. Kabupaten Bengkulu Utara salah satunya. Di saat kami berjalan mengitari kota Argamakmur, kami menjumpai salah satu desa yang bertuliskan Desa Miniatur Kerukunan Umat Beragama, tepatnya di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Argamakmur. Dari data yang kami cari, masyarakat yang ada di Kota Argamakmur mayoritas beragama Islam. Namun, kerukunan umat beragama di daerah ini sangatlah baik. Di sini keberagaman sangat terpelihara. Jadi walaupun mungkin tidak hanya dengan para orang-orang Bali, tapi terbukti di lingkungan Masjid Agung ini, bahkan pengurus ini pun sangat heterogen sekali. Kita alhamdulillah Desa Rama Agung kita ini bertetanggahan bersebelahan dengan kita, ya. Kelurahan Gunung Alam dan Rama Agung itu sebelahan, paling jarak setengah kilo lah dari sini. Bahkan kemarin sudah terpilih sebagai desa keberagaman tingkat nasional juara 1. Karena memang terbukti di sana, di Rama Agung itu dari 2000-an lebih penduduknya, yang agama Hindu itu lebih dari 1.200. Islam hanya sekitar 600-an. Kemudian Kristen, Hindu, Buddha, ada semua di sana. Tapi belum pernah terdengar bahkan terjadi keributan, tawuran antar beda agama, belum pernah terjadi. Itu alhamdulillah selama ini rukun-rukun saja. Terbukti di sana masjidnya juga berdampingan dengan gereja. Bahkan sekolahnya pun itu berdampingan dengan gereja. Mereka sama saja itu. Terbukti memang mungkin sudah tingkat kesadaran masyarakat ini butuh ketenangan dan kedamaian. Jadi masalah perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku itu tidak lagi menjadi hal yang sangat terlalu membuat mereka risih dengan hal tersebut. Man azazimiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti orang yang taat dan tunduk kepada kita, mau ngikut acara-acara kita, ya mereka kalau kita sakiti berarti sama dengan menyakiti Nabi. Itu secara tegas Nabi katakan. Nah ini artinya inilah diantara bukan hanya kita menanamkan nilai-nilai agama itu hubungan kita kepada Allah, tetapi juga kita menanamkan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia.
Kami terus melanjutkan perjalanan kami. Setelah melalui desa kerukunan umat beragama Kecamatan Kota Arga Makmur, akhirnya kami tiba di lokasi yang kami tuju, yaitu Masjid Agung Baitul Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 15.000 meter persegi dan dibangun pada tahun 1988. Jika merunut ke belakang, sejarah keberadaan Masjid Agung Baitul Makmur ini cukup sederhana dan berukuran kecil. Setelah melihat kondisi jemaah bertambah banyak, lalu dilakukan pemugaran, renovasi, dan pengadaan sarana lainnya sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi jamaah untuk beribadah. Pada awalnya, Masjid Agung Baitul Makmur ini dibangun di sekira tahun 1988. Pada saat itu dalam pemerintahannya Bapak Haji Sari Romli. Lalu kemudian dalam perkembangannya Masjid Agung ini direnovasi, direhab, disempurnakan pada tahun 1997 mendapatkan bantuan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila atau YAM yang waktu itu diketuai oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto tahun 1997. Nah, setelah selesai sekaligus pada saat itu diresmikan oleh Bapak Bupati pada saat itu dalam pemerintahannya Bapak Bupati Ahmad Asik sebagai Masjid Agung Kabupaten Bengkulu Utara. Di samping dibiayai secara operasional dari melalui infak dan sedekah para jamaah dan umat yang ada di sekitarnya, juga dibiayai oleh pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara melalui APBD. Kemudian kegiatan-kegiatan lain PHBI baik dilaksanakan oleh pengurus masjid maupun juga dari sekolah-sekolah. Dari sekolah-sekolah juga melaksanakan kegiatan di Masjid Agung. Masjid Agung sejak didirikan belum memiliki nama hingga tahun 2008. Sehingga para pengurus masjid yang telah terpilih bersama jemaah menetapkan nama Masjid Agung yaitu Baitul Makmur. Perkembangan Masjid Agung ini saat sekarang ini sudah cukup bagus dan kemudian juga sudah menjadi masjid sejenis masjid transit daripada masyarakat, terutama masyarakat yang pedagang, lalu kemudian yang sering ke Lebong, yang melintas sering beristirahat dan juga melaksanakan sholat di masjid ini. Dalam perkembangannya bahwa jemaah Masjid Agung ini selalu meningkat. Yang sangat pesat itu dalam 5 tahun terakhir. Minimal dalam satu kali sholat wajib, sholat rawatib itu jemaahnya minimal 100 orang setiap sholat. Jadi 5 waktu baik dari subuh sampai ke isya. Melalui kepengurusan yang ada sekarang mencoba menghimbau kepada keseluruhan masyarakat baik yang ada di lingkungan maupun di luar lingkungan Masjid Agung ini untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Agung. Di samping itu kita akan mencoba menggerakkan para pemuda melalui Risma yang memang sekarang belum begitu aktif dan akan kita coba aktifkan para Risma tersebut. Di samping itu juga kita menggunakan melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya tablik akbar. Nah, tablik akbar yang sudah kita
agendakan, baik yang ada keterkaitannya dengan PHBI maupun di luar PHBI. Nah, sehingga melalui kegiatan-kegiatan itu kita berharap bahwa jamaah Masjid Agung ini senantiasa akan meningkat. Keberadaan Masjid Agung Baitul Makmur menjadi salah satu masjid kebanggaan masyarakat Muslim yang ada di Kota Arga Makmur. Jika kita lihat, di lingkungan masjid ini selain bangunan masjid, terdapat juga bangunan Islamic Center yang saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Kontak Majelis Taklim, dan tempat anak-anak belajar mengaji serta mendalami ilmu agama Islam. Pembangunan gedung Islamic Center yang ada di halaman masjid ini dibangun pada tahun 2010. Bangunan tersebut juga berdiri atas bantuan dari negara Brunei Darussalam. Masjid Agung Baitul Makmur sesuai fungsinya menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial keagamaan tingkat kabupaten. Maka perlu dikelola secara profesional sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini alhamdulillah kegiatan ini terus berjalan dengan baik seiring dengan memang kebutuhan masyarakat. Dan ini nampaknya antusias daripada jamaah ini cukup terlihat dari banyaknya jamaah yang hadir. Bahkan jamaah yang hadir ini bukan hanya masyarakat atau jamaah yang ada di sekitar Masjid Agung ini, bahkan dari luar daerah, luar desa yang menjadi jamaah rutin kita. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat mereka untuk berjamaah di sini itu sudah terlihat terbukti. Kita satu bentuk pengajian namanya Madrasah Takmiliyah Diniyah Awaliyah, yang kegiatan pengajiannya ada di samping Masjid Agung ini. Itu setiap 3 kali dalam 1 minggu, karena di hari-hari yang lain ruangan pengajian, ruangan lokal belajar itu pun dipakai oleh kegiatan ibu-ibu BKMT dan wanita Islam. Kadang-kadang ibu-ibu muslimah juga menggunakan untuk pengajian. Jadi pengajiannya bukan hanya di masjid, tapi di lokal-lokal, di kegiatan di samping Masjid Agung yang ada Islami ini pun dipakai untuk kegiatan pembinaan. Masjid memang tak hanya bangunan megah semata, tapi yang terpenting bagaimana umat Islam senantiasa memanfaatkannya, meramaikan dan memakmurkan keberadaan masjid demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi insan kamil untuk menggapai surganya di hari akhir nanti. Jamaah yang datang ini terutama memang masih haus sekali tentang menginginkan kesempurnaan di dalam ibadah-ibadah fardiyah atau ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat,
mulai dari wudhu, bersuci segala macam. Ternyata memang ilmu-ilmu dasar seperti itu sangat dibutuhkan oleh jamaah kita. Makanya materi-materi pengajian kita pun tidak jauh dari itu, termasuk fikih ibadahnya, fikih tentang wudhu, tentang sholat, fikih muamalah, semuanya mengarah kepada ibadah-ibadah mahdoh dan ibadah-ibadah sosial tadi. Untuk meningkatkan jemaah Masjid Agung Baitul Makmur, maka kegiatan majelis taklim perlu ditingkatkan, sehingga masjid ini menjadi salah satu tempat interaksi dan silaturahmi mempelajari kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh pengurus masjid. Kegiatan bulanan kami setiap bulan 1 kali, kami memenuhi undangan ke masjid-masjid yang berada di bawah naungan Permata 2. Sementara itu untuk kegiatan kami yang kami lakukan setiap minggunya, kami bergabung dengan seluruh pengurus Masjid Agung Baitul Makmur. Seperti Senin malam kita ada pengajian mendalami Al-Quran, Rabu malam diisi dengan mendalami kegiatan Islami lainnya seperti ceramah agama. Kemudian Kamis malam kita yasinan bersama. Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Bengkulu Utara memiliki peran penting dalam membina jemaah yang ada di daerah ini. Sesuai visi yang dimiliki para pengurus masjid, yaitu terwujudnya fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pemberdayaan umat, dan destinasi religi syariah. Kalau di majelis taklim kami, kita mengajak dan membina lewat grup. Kita punya grup majelis taklim yang semua informasi ada di dalamnya. Jadi setiap ada informasi pengajian, kita masukin grup, kemudian kita saling mengajak. Satu orang mengajak tetangga-tetangganya yang lain. Kemudian terus beruntun sehingga alhamdulillah setiap ada pengajian ibu-ibu di Masjid Agung Baitul Makmur ini tidak pernah kurang dari 300 orang. Selain kegiatan majelis taklim, di masjid ini juga perlu organisasi remaja Islam masjid atau RISMA. Kegiatan remaja Islam masjid ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kegiatan para pemuda yang berakhlak serta bisa membantu kemajuan masjid. Pemuda dalam sebuah ungkapan bahasa Arab disebutkan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di esok hari. Maka kita sebagai seorang pemuda harus tampil, harus ambil bagian khususnya dalam bidang keagamaan. Di mana langkah awalnya adalah di masjid. Pemuda mempunyai peran penting dalam maju mundurnya suatu bangsa. Maka kalau masjid dikelola, diurus oleh tenaga-tenaga yang fresh, anak-anak muda, maka akan memberikan sesuatu dampak yang luar biasa. Maka dalam kesempatan ini, kami sebagai salah seorang pemuda di Masjid Agung Baitul Makmur punya kegiatan. Masjid adalah tempat bersujudnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Penampilan dan isi masjid mencerminkan derajat hubungan manusia dengan Allah. Pada umumnya, wajah masjid tergantung kepada taraf iman manusia yang ada di sekitarnya. Bila kita lihat kegiatan yang dilakukan jemaah di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sangat luar biasa.
kami mengajak dan menghimbau kepada para pemuda dimanapun berada, mari kita jangan anti dengan masjid. Mungkin kita terlena dengan istilah masjid itu hanya untuk orang tua. Padahal masjid itu nggak pernah punya persyaratan yang masuk hanya umur 50 tahun saja. Fungsi masjid pada di zaman Nabi SAW itu sangat luas sekali. Sebagai pusat peradaban, sebagai tempat edukasi, sebagai tempat wisata religi. Ini yang ke depan kita ingin bangun, bahwa Masjid Agung Baitul Ma'mur ini hadir. Untuk apa? Untuk agar jamaah ini sholatnya nyaman. Selain membina anak-anak dan remaja yang ada di masjid ini, pengurus masjid pun telah membuat satu ruangan bacaan untuk anak-anak jemaah mereka, yaitu ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini difungsikan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan belajar sejarah agama Islam. Kami punya perpustakaan. Di sana tempatnya enak, nyaman, sejuk, adem, dan banyak literasi-literasi yang bisa kami baca, yang kemudian nanti bisa menjadi inovasi ke depannya. Kami punya agenda yang mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Di antaranya ada ya sholat subuh setiap hari Jumat itu pulangnya bisa membawa sayur. Kalau sementara yang sekarang berjalan itu setiap Jumat subuh itu diadakan namanya subuh berkah. Jadi setelah sholat subuh jamaah diberikan bubur secara gratis. Nah, ke depannya kami ingin ini bisa lebih daripada itu.